Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau sudah selesai urusan duniawi, segera. Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau wahai Muhammad telah selesai urusan duniawimu, fansab, maka capeklah, maka letihkanlah dirinya untuk kembali kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, untuk beribadah kembali. Dan makan malamnya sudah cukup. Masih kelingan, masih bikin minum kopi lagi. Okay. Jadi sebelum dimulai kajian, silakan jangan sampai kajian kita ini masih terganggu dengan hal-hal duniawi. Karena ilmu, kita katakan dan kita simpulkan dari semua ucapan para ulama, terutama terambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa ilmu di dunia adalah hal yang paling sulit. Ilmu di dunia adalah hal yang paling pelit. Tidak bisa diambil dengan angan-angan. Tidak bisa diambil dengan seluruh kemampuan kita. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dengan usaha seluruhnya pun, harta, jiwa, waktu, dan semua yang kita miliki, kita masih tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Nah, kemudian mau belajar masih pingin minum kopi, minum teh, masih nih kok kaya niki sing ning alun-alun apa ya? Mending rasa ngaji. Silahkan pulang tidur. Karena ilmu tidak akan memberi sama sekali. Satu di dunia yang paling pelit dan takkan mungkin digapai hanya cuman ilmu. Pelitnya semua. Bahkan mutiara ulama, in a'taitahu kullak ma a'taka illa ba'dah. Jikalau kamu ini memberikan untuk ilmu semua yang kau miliki, ilmu tak akan memberimu kecuali sebagiannya saja. Bayangkan keseluruhan yang kita miliki, waktunya, hartanya, kecerdasannya, seluruhnya kita kasih. Untuk ilmu kita cuma dapat sebagiannya aja. Makanya tak heran, ini belum masuk kajian nggih. Nyemangatin dulu. Zaman sakniki ini kok mental gembus, ngerti nama mboten? Mental kerupuk. Dilempar di air mlempem semua kan nggih. Domeli karo gurune ora ono sing gelem ngaji, ngerti? Dene napa mboten? Nggih. Jenengan dulu, ulama dulu jenengan enggak akan bisa jadi murid 100%. Imam A'mash rahimahullahu taala ahli hadis, murid-muridnya disiapkan anjing-anjing helder. Anjing-anjing yang sangat galak-galak di jalanan itu disiapkan untuk menguji murid-muridnya. Gimana betul? Itu siap menerkam, gak main-main. Itu anjing beneran, galaknya luar biasa. Untuk menguji siapa yang mau ngaji. Itu zaman dahulu. Imam Malik rahimahullah itu selalu mengusir siapa yang mainan di majelisnya. Bertanya, pertanyaan salahnya langsung dikeluarkan dari majelis. Apalagi ngantuk, langsung tendang dari majelis. Akhrijhu, keluarkan dia. Langsung tidak dianggap murid. Zaman dulu ilmu mahal. Gubernur Madinah ketika itu didatangi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diutus oleh ulama-ulama Mekah. Tidak mainan.
untuk menyampaikan kepada gubernur Madinah, menjadi wasithah, menjadi perantara agar Imam Syafi'i diangkat sebagai murid Imam Malik rahimahullah di Madinah dan dibolehkan untuk belajar dari majelisnya. Apa yang terjadi? Gubernur itu mengatakan, aku jikalau disuruh untuk memindahkan gunung lebih aku sukai dibanding aku memohon-mohon di pintu Imam Malik untukmu. Kenapa? Imam Malik enggak butuh wasithah, enggak akan diterima. Gubernur pun di tepi jalan, di pintunya Imam Malik rahimahullah mengetuk-ngetuk, enggak akan dibuka pintunya sampai waktu tiba Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Tidak dianggap satupun, walaupun presiden raja enggak akan dianggap. Ilmu Anda datang, bukan ilmu didatangi. Paham? Jadi ilmu harus Anda datangi, bukan Anda didatangi ilmu. Makanya kita katakan dari semua sejarah para ulama, Al-Quran dan hadis Rasulullah, kita simpulkan di dunia satu hal yang paling sulit didapatkan dan paling berat takkan ada takkan ada yang lain, yaitu ilmu. Dan ulama dahulu tidak menjual ilmu. Siapapun belajar harus datang, walaupun itu raja sekalipun. Ilmu harus dihargai, bukan tahta yang dihargai ilmu. Dijamin gak akan dapat ilmu. Ampun semangat, cukup? Belum, masih perlu dicas meneh, baterai ini lebih low kan? Tak cas setunggal meleh. Cerita Imam Malik rahimahullah lagi. Jadi cerita Imam Malik rahimahullah ta'ala yaitu dengan murid-muridnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala sedang mengajar di Masjid Nabawi, dan suatu hari itu subhanallah kebetulan ada gajah. Ada sekelompok kafilah yang membawa gajah. Lalu gajah tersebut subhanallah menjadi pusat perhatian masyarakat tentunya, termasuk murid-muridnya Imam Malik rahimahullah, termasuk murid-muridnya Imam Malik rahimahullah. Dan setelah itu mereka pergi dalam majelis Imam Malik rahimahullah, mereka pada pergi ngelihat gajah. Kemudian salah satu murid Imam Malik rahimahullah sendirian, gak mau pergi dia. Nanti Muwatta yang sampai hari ini dijaga oleh Allah dan sampai hari ini menjadi riwayat yang penting sekali dari riwayat Imam Malik rahimahullah tentang Muwatta'nya dari murid ini. Imam Malik rahimahullah kaget, ini anak ini Masya Allah ini kok gak pergi ya? Ditanya, silahkan pergi sama teman-temanmu melihat gajah tersebut. Apa yang terjadi? Anak muda ini mengatakan, aku datang jauh-jauh untuk melihat Malik, bukan untuk melihat gajah. Paham nopo mboten? Jadi jenengan di sini masih pikiran ini alun-alun? Enggak usah ngaji, kondur, balik tidur. Enggak ada gunanya. Ning kene sedolanan, enggak usah ngaji. Kalau ingin belajar, semua yang ada di pikiran itu 100% itu gurunya. Nek jenengan pengen sinau, lihat gurunya, perhatikan, jangan ngantuk. Ngertos ngantuk napa mboten? Delok melek ngono. Enggak boleh ngantuk dan enggak boleh berbicara sama temannya, enggak boleh bermain 100%. Hah, ngertos? Nek main-main keluar. Langsung mboten-mboten sing ngaji Pak Fajar nggih. Keluar. Langsungan bubar. Ngertos? Jadi keberkahan ilmu ada pada keantusiasan kita. Itulah semua yang kita berikan untuk ilmu, itulah yang berkah. Maka tidak heran Imam Syafi'i rahimahullah yang datang dari jauh, yang orang Imam Syafi'i adalah yatim. Ngertos yatim napa mboten? Enggak ada bapaknya waktu kecil, belum balik sudah nggak punya bapak, dan ibunya termasuk fakir, keluarga yang fakir, harus belajar di waktu kecil.
Seperti pesantren zaman dulu nggih, gudi-gudigen nggih, rak ditengok wong tuwa ngeten. Setelah bertahun-tahun ya Allah, 1 tahun dikasih 15.000, bukan juta, Masya Allah Pak. 15.000 untuk beli, ya Allah, untuk beli buku sama pulpen aja belum tentu sampai, nggak cukup. Nggak tahu napa mboten? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika belajar di depan Imam Malik rahimahullah, duduk di bawah, tidak menengokkan matanya, menghormati Imam Malik dan tidak tidur menghayati semua yang dikatakan, tidak bergerak sedikit pun tidak. Atus batu nggih napa mboten? Jikalau ada burung yang hinggap, takkan mungkin burung itu terganggu karena tak bergerak. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika belajar duduk di depan Imam Ali bin Al-Madini, itu salah satu guru besarnya, ketika di depan tidak pernah bergerak karena ingin mendapatkan keberkahan ilmu, tidak tidur, tidak bergerak, malah saking khusyuk Pak Fajar nggih, la ilaha illallah nggih, khusyuk. Ya Allah, kalau di Al-Quranul Karim, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu dia nggak bergerak. Maka di dalam hadis, dan itu diperselisihkan oleh, intinya adalah lau khashi'at qulubuna, jikalau di dalam hadis yang artinya adalah jikalau hatinya itu khusyuk, niscaya jasadnya khusyuk. Itu dia. Ini namanya khusyuk. Sampun nggih? Semangat. Oh, bismillah. Boleh saya tanya? Baik, kita kembali kepada hikmah, kita kembali ke kajian kita. Ada satu hal yang dahsyat sebenarnya. Banyak sekali hikmah tentang salat, tetapi akan kita berikan sebagiannya saja. Kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihim ila yaumiddin, amma ba'd. Seluruh hadirin yang kami muliakan, kajian kita ini salah satu kajian terakhir insyaallah ta'ala, yaitu meraih hikmah dan rahasia salat. Dalam ibadah besar ini mempunyai hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, manfaat-manfaat, dan keutamaan-keutamaan yang hanya Allah yang mengetahui. Tak akan mungkin dibahas dalam kajian-kajian, bahkan tak akan mungkin dikarang dalam kitab-kitab. Karena di dalam salat terdapat rahasia yang begitu dahsyat. Akan tetapi kajian kita hanya bertadabbur sejenak beberapa hikmah-hikmah tentang salat. Semoga kita mendapatkan manfaat, serta setelah kajian kita ini ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa menjadikan pedoman hidup lebih baik di umur-umur kita yang akan datang. Sebelumnya banyak sekali hikmah-hikmah yang sudah kita jelaskan. Tentunya hikmah-hikmah itu mempunyai dalil-dalil khusus tentunya. Nah, di sini beberapa hikmah yang akan kita jelaskan secara singkat adalah bahwa salat itu adalah aplikasi nyata. Jadi adalah aplikasi nyata dan realita, sebuah realita dari taubat kepada Allah SWT. Kalau kita diajak oleh banyak dai-dai dan ulama serta Allah SWT tentang istighfar, banyak taubat, banyak beristighfar, salat itu mempunyai makna itu semua. Karena salat adalah pensucian jiwa dan raga. Inilah tentang salat, pensucian jiwa dan raga. Maka tidak heran banyak sekali hadis-hadis. Ini bisa dilihat di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ada bab fadlis salawat. Itu bab umum tentang keutamaan salat-salat. Ada secara khusus salat subuh, salat asar, dan tersendiri. Keutamaannya ganda. Saya kutip satu salat saja. Satu hadis maksudnya. Saya kutip satu hadis saja sudah cukup. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai' qalu la yabqa min daranihi syai' qala fadhalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya muttafaqun alaih. Ini hadis ini saya cukupkan saja. Cukup satu saja karena kajian kita udah malam, ditakutkan sambil ngaji datang khusyuknya. Kalau bahasa Arabnya itu bukan nazalat alaihimus sakinah, tapi nazalat alaihimus sikinah. Ngertos artinya apa mboten? Radong, ya Allah. Nek ngaji kebengen niku ngantuk, itu bukan turun sakinah, ketenangan hati dan kedamaian hati. Tapi sakinah disembelih oleh pisau, turu kabeh. Intinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jikalau ada sungai di depan pintu rumah kalian dan kemudian kalian ini setiap hari mandi 5 kali? Nabi Muhammad SAW menanyakan lagi, hal yabqa min daranihi syai', orang yang mandi tadi setiap hari 5 kali, itu apakah masih tersisa kotoran? Tersisa mboten? Jawaban sahabat, la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa dari kotorannya ya Rasulullah. Baik. Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Itu adalah perumpamaan salat 5 waktu. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan salat 5 waktu itu dosa-dosa. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi salat ini adalah pembersihan diri. Jadi kalau kita ini banyak beristighfar, kemudian banyak bertaubat, ini adalah aplikasi nyata. Jadi orang memang ingin bertaubat tapi tidak mau ke masjid, taubatnya Allahu a'lam. Apa hikayat orang-orang, ada sambel, ada tempe, ada gembus, ada tahu mungkin, Allahu a'lam. Kenapa dikiaskan atau dianalogikan dengan ada sambel, Allahu a'lam? Karena sambel itu enak, pedes neng, membikin kita ketagihan, mboten. Orang yang suka makan sambel biasanya gemuk-gemuk, asalnya makannya banyak-banyak, la ilaha illallah. Kepedesan tapi kepenaan, nambah terus gitu kan. Nah, kalau seandainya mengatakan ingin taubat kok enggak rajin ke masjid, maka tobatnya dipertanyakan. Kenapa? Karena salat adalah aplikasi nyata, realita dari taubat dan istighfar itu sendiri. Karena akan menghapus dosa-dosa, dan Nabi Muhammad SAW mengkiaskan ada sungai dan mandi 5 kali dan tidak ada hasilnya apa? Tidak ada kotorannya. Begitu juga dengan salat, artinya sama, dosa-dosanya terhapus semua. Ini adalah kias Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, rahasia salat yang lain adalah bahwa salat ini adalah madrasah akhlak. Dan ini yang rumit, kenapa kita tidak mendapatkan itu? Nanti akan kita jelaskan. Madrasah akhlak salah satu yang paling tertinggi al-haya, malu. Kita bahas khusus bi'inillah setelah sebentar lagi. Jadi Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan manfaat atau tujuan disyariatkannya salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini salat ini adalah bentuk daripada madrasah akhlak. Jadi kalau kita tidak masuk madrasah akhlak ini, pasti dijamin hancur akhlaknya. Jelas? Jadi jelas sekali makna mafhumul mukhalafah. Itu di dalam usul fikih itu ada mafhumul mukhalafah. Jadi kalau ada sesuatu seperti ini, maka mafhumul mukhalafah, kalau yang tidak seperti ini maka akan terjadi sebaliknya. Jikalau salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya ini makai menguat.
Allah SWT tidak main, tidak butuh. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur dari firman Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur dari perkataan Allah? Tidak ada yang lebih jujur. Kenapa harus berjanji ya Allah? Kenapa engkau harus menguatkan ucapanmu? Maka inna, sesungguhnya, itu adalah penguatan dalam bahasa Arab, taukid. Maka kalau kita belajar bahasa Arab, inna adatu taukidin wa nasbin, atau harfu taukidin wa nasbin. Ini adalah huruf nasb yang akan menasabkan isim selanjutnya, atau taukid juga menguatkan. Jadi bukan main-main. Orang Arab tidak perlu berucap pakai penguat, tapi Allah menguatkan. Inna salata, sesungguhnya salat itu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, manfaatnya dan hikmahnya adalah menahan, menjadi rem, menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya salat adalah madrasah akhlak. Yang tidak masuk madrasah ini, apa yang terjadi? Mafhumul mukhalafah. Jadi makna sebaliknya adalah tidak berakhlak. Ngertas nggih? Masya Allah. Benar. Maka kita akan lihat akhlak mana sebenarnya yang begitu dalam salat. Kita tutup mawon, kita tidak membahas banyak tentang akhlak. Segala akhlak, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, semua akhlak buruk akan tiada dari salat. Tapi bagaimanakah salat yang bisa menghantarkan kita ini kepada hikmah yang begitu mulia ini? Nah, kebanyakan kita ini, salat ini kebanyakan selalu mempelajari hukumnya, Pak Fajar. Sibuk dengan hukum, tapi tidak tahu kalau salat adalah bukan hukum saja, tapi pendidikan hati. Sedikit akan kita kutip nantinya, yaitu haya, malu. Pendidikan hati itu yang penting dalam salat. Di dalam salat ada penuh hikmah di sana. Kemarin kita sudah jelaskan seperti doa. Yang terkandung di dalam salat ada doa yang begitu dahsyat, yaitu bacaan Al-Fatihah. Kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini pujian kepada Allah. Segala sesuatu adalah mengenang keagungan Allah. Dalam salat membawa kita untuk mengenal Allah. Tapi yang akan terjadi, kita ini tidak belajar tafsir Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah sekarang dari zaman dulu itu mendapatkan perhatian ulama besar dunia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menafsiri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kalau ditahqiq, manuskrip lama itu ketika dikeluarkan dengan gaya baru, dengan CRL5, itu jilidnya segini, ngertos? Tafsir satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jenengan ngertos nopo? Sebutkan Allah, fikih Allah di dalam Al-Quran. Berapa kali tersebut dalam Al-Quran? Terus apa makna Allah? Apa yang terkandung dalam makna Allah? Terus apa sebenarnya tafsir Allah di dalam Al-Quran? Begitu luas ketika dijabarkan. Itu tidak dipahami di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb. Semuanya jarang pada faham. Ketika ditanya Ar-Rahman, tuliskan wahai anakku, Anda belajar, Pak Ustadz saya belajar SD. Nggih, bagus. Masa depannya bagus. Oh, sukses. SMP, bagus, lulus. Nilainya bagus Pak Ustadz, bagus. Demi apa? Demi masa depan. SMA, bagus. Nilainya bagus. Masa depannya sukses. S1, kademen. Nembe S1 enak. S2, adem didik. S3 dadi S. Tanya Ar-Rahman, tuliskan 10 halaman tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir makna Ar-Rahman. Ngertos? Lulus semua, karena nggak akan ada yang dapat nilai. Silahkan keluar, Anda semua gagal. Jadi nama batin, ya kan? Yang lulus S1 nggak usah banyak-banyak, nggak usah SD, SMP. S1. Yang lulus S1 kita silahkan tulis 10 halaman tentang tafsir Ar-Rahman. Gak nulis opo, ya Ar-Rahman yang maha pengasih tok ngono. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana mau mendapatkan hikmah salat ketika kita tidak mengetahui keagungan Allah?
Karena sholat bukan hukum saja, tetapi sholat ini mendapatkan dua sisi yang dahsyat, sisi hati dan sisi jasmani. Ini harus dipelajari dahsyatnya apa bacaan-bacaan Al-Quran, baik Al-Fatihah, surat-suratnya dan doa-doanya. Selama ini kita cuman hukumnya, Pak Ustadz, sholat ini gimana, hukum terus. Mana hati itu, nafkah hati dalam sholat? Ini bahaya sekali. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini menahan, menjadi benteng kita dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalamnya ada doa yang begitu dahsyat. Setelah kita memuji Allah, keagungan Allah, itu kita langsung disuruh berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu adalah memang hikmah di dalam hidup di dunia. Inti hidup di dunia cuma ibadah kepada Allah, terus semua keinginan dan problematika hidup kita hanya minta pertolongan kepada, itu janji, nggak main-main. Waktu kita di alam rahim kita berjanji kita akan menyembah Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Rabb kalian? Itulah firman Allah. Kemudian kita waktu di alam janin di perut ibunda kita mengatakan qalu bala syahidna, kita mengatakan tentu bala syahidna, kami bersaksi itu ya Allah. Ketika kita sekarang lahir, apa yang terjadi? Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang bikin dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau ahli maksiat. Orang tuanya mendidik hal yang buruk, nggak mau kenal Allah, sholat kagak, minta doa kepada Allah tidak, tapi ke orang mati demennya luar biasa, gitu kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada burung gagak atau burung hantu di tepi rumah di malam hari. Ya Allah, sapa sing gak mati? La ilaha illallah. Jenengan wae men mati tenanan. Nggih. Habis itu ada pagi-pagi berkicau burung ciplek. Cicit. Ya Allah, mau ada tamu. Nggih napa mboten? Di jalan ada lupa bawa ini, ada kucing ditelindes kan, langsung takut celaka ini jalan, celaka yo celaka tenanan. Kandes sudah mendidik hati untuk celaka kan, dan sudah diamini malaikah, jinnya sekalian ganggu, celaka tenanan. Di dalam salat itu mempunyai doa di situ, kita berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita akan ini, kita disuruh berdoa yang begitu dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ini doa yang paling dahsyat dalam hidup di dunia. Selamat di dunia, selamat di akhirat dari ujian yang sangat menakutkan, yaitu jalan sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas api neraka jahanam. Kemudian sangat kecil, lebih kecil dari rambut, dan sirat ini lebih tajam dari pedang, dan ngapunten, neraka ini besarnya luar biasa, dibentangkan di bibir, di mulut neraka jahanam. Bayangkan bagaimanakah kita bisa menyeberangi jembatan itu. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dari perbuatan orang-orang yang maghdubi alaihim dan dhalin. Ini adalah doa yang paling dahsyat dalam salat. Dan apa yang terjadi? Kita disuruh untuk mengamini. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengamini, membaca amin setelah bacaan imam wa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bertepatan dengan takminnya malaikah, niscaya dosa-dosanya diampuni. Ini doa pertama. Jelas nggih? Yang kedua terkait sebelum sujud, i'tidal, kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah yaitu imam ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, artinya yang ngaji kemarin apa artinya? Ajaballahu da'wata man hamidahu. Jadi bukan Allah Maha mendengar orang yang memujinya, bukan. Artinya sami'a di sini, sami'a artinya
ajaba. Hadis Rasul di yang lain menjelaskan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min da'watin la tusma' wa min da'watin la tusma', doa yang tidak didengar. Nah, di dalam riwayat lain, wa min da'watin la yustajabu laha. Tusma', maka sami'a artinya istijabah, yaitu ijabah. Maka ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, artinya Allah menijabai, mengabulkan doa yang memujinya. Itu kedua. Ini dalam salat ada doa yang sangat mustajab yang kedua, yaitu setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, kita mengucapkan apa? Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan banyak sekali riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Intinya kita memuji Allah, Rabbana lakal hamd. Apa artinya Rabbana lakal hamd? Ya Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu yang mengijabai doa orang yang memuji-Mu. Atau artinya adalah Rabbana lakal hamd, ya Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu karena telah memberikan taufik orang untuk berdoa padamu. Setelah kita sujud, kita disuruh setelah memuji Allah di i'tidal, di sujud suruh berdoa. Itu salah satu dari keistimewaan dari salat. Maka orang yang salat pasti banyak sekali kemuliaan yang didapatkan, kemudahan dalam hidup. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW terdekatnya hamba dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia sujud, itu paling terdekatnya hamba. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat yang sangat penting, jangan sampai terlupakan, fa'akthirud du'a, banyaklah berdoa. Nah, fikih sujud ini, fikih ringkas tentang hadis ini, bahwa sujud ini bukan ditentukan sujud akhir. Kebanyakan orang mengatakan sujud, semua sujud, full semua sujud dari awal sampai akhir. Tapi caranya, nanti ada hadis satu lagi yang menjelaskan, yaitu caranya setiap sujud tapi setelah doa. Doa sujud didahulukan dan baru doa umum. Yang kedua, tidak boleh pakai bahasa selain Arab. Yang ketiga, tidak membaca Al-Quran. Jelas nggih? Baik. Di dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Ala inni nahaitu aw nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajida. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Wa amma sujud fajtahidu fihi ad-du'a faqaminun ayustajaba lakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran tatkala ruku' dan sujud. Adapun ruku' yang dibaca adalah fa'azzimu fihi ar-rabb, agungkan Allah. Maka kita di dalam ruku' salah satu doanya apa? Subhana rabbiyal azim. Ini adalah mengagungkan Allah. Allah kita beri sifat al-azim. Fa'azzimu. Maka agungkan nama Allah. Maka kita membacanya Subhana rabbiyal azim. Itulah. Wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum. Itu adalah hal yang sangat pantas untuk diijabahi doa kalian. Itu jadi sangat-sangat mustajab. Jadi itu adalah hal yang sangat lebih. Jadi disinilah pentingnya doa di dalam sholat itu tidak sedikit.
Tetapi setelah i'tidal di sujud itu waktunya mustajab, maka disuruh Rabbana lakal hamd, suruh muji Allah lagi. Yang terakhir adalah doa-doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya tentang Nabi Muhammad SAW berdoa sebelum salam di tahiyat. Jadi tahiyat akhir lagi nggih. Indonesia tahiyat terus nggih. At-tahiyat. Tahiyat apa sih artinya, kok tahiyat akhir? Lucu banget. Kontradiktif Pak Fajar nggih. Tahiyat itu permulaan, muqaddimah nggih. Tapi habis itu nek jenengan ketemu assalamualaikum niku tahiyah nggih napa mboten? Nek jenengan salat tidak ting masjid napa salat napa? Tahiyatul masjid kan nggih. Itu adalah permulaan. Kok bisa tahiyat akhir? Wis gak rampung kon tahiyat meneh pripun niku artine? Mboten dong nggih. Artinya adalah tasyahud. Enggak ada istilah fikih tahiyat, itu istilah wong kampung nih. Istilah fikih adalah at-tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tahiyat terus. Gak metu mula tahiyat meneh iki piye nggih. Baik. Jadi sebelum tasyahud akhir, disitulah kita dianjurkan untuk berdoa. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa Imam Atha radhiyallahu an atau Imam Atha rahimahullahu taala itu ketika mendapatkan anaknya tidak membaca doa, jadi berlindung dari 4 min fitnatil, di situ ada dajjal, ada hidup dan mati, ada fitnah atau azab kubur dan neraka, itu suruh mengulang salatnya. Pentingnya doa itu. Nah, ketika itu ngapunten saya nggak bawa laptop, nggak ini, ada beberapa doa di sini yang dituliskan Bukhari dan Muslim. Salah satunya adalah doa di sini di dalam hadis. Jadi hikmah hukumnya, hukum berdoa sebelum tasyahud akhir, ya sebelum salam, di situ hukumnya adalah mustahab. Hukumnya sangat dianjurkan, disunahkan. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli raq'atain faqulu at-tahiyyatu lillah," dan selanjutnya thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi at-tahiyyatu lillah sampai selesai, doa tasyahud selesai, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda thumma liyatakhayyar, kemudian silahkan memilih dari doa yang ia kehendaki, yang ia senangi dari kebajikan dunia dan akhirat. Nah, saya sebutkan 2 riwayat di mana Nabi SAW menambah doa setelah tasyahud dan beristi'adah dari 4 hal. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim dan hadis Bukhari dan Muslim menambah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi SAW membaca Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma a'lant wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Itu bisa ditambah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, doa setelah tasyahud akhir dianjurkan jangan sama, kalau bisa lebih pendek. Jadi kalau kita mau berdoa 1, 2, 3 jangan sampai melebihi panjangnya doa tasyahud. Itu lebih baiknya lebih sedikit dari doa tasyahud. Baik. Kemudian kita banyak sekali sebenarnya hikmah-hikmah di dalam salat. Kita kembalikan kepada pembahasan akhir, yaitu tentang salat. Hikmah yang paling dalam salat salah satunya terdapat dalam ayat yang telah kita sampaikan tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inilah tentang hikmah dari itu. Jadi hikmah salat itu bukan hanya jasmani, tetapi ruhani, dan itu yang paling dahsyat. Dan ruhani dalam salat tatkala kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sampaikan kisah Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullahu taala. Tatkala beliau berjalan dan mendapati seorang nenek-nenek berwudu, belum waktunya adzan. Dan kemudian nenek-nenek itu ditanya oleh Imam Ibnul Jauzi, "Wahai nenek, ini belum waktunya adzan.
Belum waktunya. Kata nenek ini menjelaskan, apakah kita ini menghadap Allah setelah dipanggil? Haruskah kita itu menghadap Allah setelah dipanggil? Saya ingin menghadap Allah sebelum dipanggil. Maka Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyesali keadaannya. Itulah hikmah dalam salat, yaitu segera menyesali akan keadaan diri sendiri, mudah bertaubat dan insaf. Ada yang tanya, kemarin itu kita duduk-duduk dengan beberapa Masya Allah, dan intinya mengatakan, Masya Allah Pak Ustadz, saya itu bisa bersabar, tapi setelah sekali, 2 kali, 3 kalian Pak Fajar. Jadi setelah saya itu misal diuji, pertamanya nggak nerimo, habis itu dia masih berat, tapi diuji belajar, setelah lama baru sabar Pak Fajar. Itu sabar, kata ini bukan sabar, ini namanya sadar. Ini bukan sabar, ini sadar. Sabar itu di dalam hadis Bukhari, di sini dilihat bab sabar. Nabi Muhammad SAW, itu bukan Bukhari maksudnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadisnya ada di bab as-sabr, bab sabar. Itu Nabi Muhammad SAW mendefinisikan kapan sabar itu dilakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu dimulai dari pertama kejadian, sodamah yasdumu itu menabrak. Maksudnya dalam kejadian pertama. Ketika kejadian pertama kita ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Rab, alhamdulillah, alhamdulillah. Menjaga lisan, menjaga tangan dan keluarga dan anggota tubuh, tidak mengumpat-umpat, tidak menyobek saku, dan tidak mengomel-ngomel seperti omelan jahiliyah. Jeno mboten. Yakin? Jal jenengan kesandung langsung nyungsep. Mesti ngomongin apa? Jeno mboten. Apa yang terjadi kan? Semua nama hewan keluar, nggih. Kemudian kata-kata kotor keluar enggak karu-karuan toh. Itu sering terjadi kan? Jenengan mboten. Ketika istri ngomel-ngomel jenengan, langsung masuk rumah, kemudian istri ya begitulah. Nggih napa mboten? Mas niki ngertos mboten sih? Koyong ini, koyong mumet kan? Apa yang terjadi? Ini ujian betul? Langsung dimarahin istrinya, mengungkit masa lalu kan? Itu tidak sabar. Karena sabar pertama kali kejadian menjaga lisan dan menjaga anggota tubuh untuk tidak berlaku seperti itu. Disitulah sabar. As-sabru 'inda sadmatil ula. Bahwa sabar dimulai dari awal kejadian. Nah ini sing sabar lah udah berulang-ulang kok. Mungkin berapa kali kok ngomongin sabar itu gak sabar. Sadar. Insaf. Nah sekarang dari salat kita ini subhanallah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala kisah ketika nenek-nenek ini wudhu itu dan katakan belum waktu salat, dia langsung insaf, sadar, langsung mengatakan, wallah, demi Allah, aku sekarang tahu kalau aku adalah orang tercela. Ini rajulusu, aku ini orang yang tercela, orang yang tidak baik. La ilaha illallah. Orang kayak gitu mengatakan dirinya enggak baik. Ini adalah kesadaran yang begitu dahsyat. Jadi salat memang membawa kita kepada akhlak mulia. Disitulah kita disuruh salat pertama kali, suruh wudu, suruh bersih-bersih. Setelah itu kita disuruh takbir, Allahu Akbar, berarti kita mengatakan saksi baru. Kita menyaksikan bahwa Allah yang maha besar, berarti mafhumul mukhalafah. Ngertas mafhumul mukhalafah? Ora dong, nggih. Pengertian sebaliknya. Jadi sebaliknya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, apa Pak? Kita adalah rendah dan terhina, sangat kecil. Jelas apa mboten?
Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita merasa bahwa kita adalah hamba yang hina dan rendah di hadapan Allah, hamba yang kecil. Lagi-lagi kita suruh ruku', Allahu Akbar, kita suruh mengagungkan Rabb. Di situ di hadis yang barusan kita baca, wa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ruku' maka agungkan Allah. Maka mafhumul mukhalafah, kalau kita mengagungkan Allah, kita merendahkan diri sendiri. Benar apa betul? Keadaan batin kita merendahkan diri sendiri, dan keadaan jasmani kita secara fisik kita merendahkan diri. Kita tunduk di situ ruku'. Dan ketika sujud pun sama. Ketika sujud kita suruh meminta. Ngapunten, Pak Fajar mulai ngantuk-ngantuk, mulai kula tekoni wae. Nek ada Imam Malik suruh metu nih kan nggih. La ilaha illallah. Ditekok imen semangat. Baik. Ketika kita disuruh sujud dan kemudian kita suruh minta Pak Fajar, fajtahidu fihi du'a wa amma sujudu fajtahidu fihi du'a faqaminun ayustajaba lakum. Ketika sujud maka sungguh-sungguhlah ketika meminta, memohon dan berdoa, karena sangat dominan untuk diijabahi. Nah, ketika kita suruh minta, kira-kira terhina napa mboten? Terhina. Jenengan suruh ngemis-ngemis kemudian jaluk wong, kadang dikasih kadang enggak, terhina enggak? Sangat terhina. Benar. Maka di dalam salat kita mafhumul mukhalafah, pengertian sebaliknya ketika itu suruh minta-minta kepada Allah, kita tahu diri. Kita adalah hamba yang rendah, tidak bisa berbuat apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Disitulah ada satu hikmah dalam di dalam salat. Kalau itu keadaan kita, yaitu kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka salat ini ketika ditunaikan dengan baik, maka ada satu sifat yang akan tertanam dalam, kemudian terpetik dengan dahsyatnya, yaitu al-haya, yaitu malu. Nah, kita bahas tentang sifat malu. Apakah sifat malu? Nabi Muhammad SAW, al-haya'u minal iman. Jadi apa betul? Malu dari iman. Apa sebenarnya yang dihasilkan dari malu? Apa sebenarnya yang dibuahkan oleh malu sehingga malu ini termasuk dari iman? Dan itu salah satu daripada hikmah salat, rahasia yang dalam. Baik, kita bahas pelan-pelan. Itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal haya'a la ya'ti illa bi khair." Sesungguhnya rasa malu atau sifat malu itu tidak akan membuahkan kecuali kebajikan. Rasa malu, jenengan mboten nek isin itu jadi enggak berbuat maksiat, nggih napa mboten? Ajeng nyolong ning isin ketok wong. Dados nyolong napa mboten? Jadi enggak nyolong. Jeno. Kemudian mau glendengi tiang sanes, tapi malu. Karena orang ini yang diajak glendengi pasti nanti ngomong sama orang lain. Bener napa mboten? Mesti wong jenengan udah membeberkan aib orang lain, Allah akan ciptakan orang yang akan membeberkan aib kita. Itu sudah janji Allah, dan itu kaidah syariat Islam, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu lakukan akan diperlakukan. Al jazau min jinsil amal, balasan sesuai amalan. Kita ngeledengi tiang sanes di depan orang lain, kita akan mendapatkan hamba Allah yang akan menggelendengi kita sendiri. Bener apa mboten? Nek isin, engko nek glendengi aku diglendengi. Juga ini wong liya. Nek isin akhirnya jadi tidak mencibir orang lain. Ini haya. Innal haya la yati illa bi khair. Bahwa rasa malu itu tidak akan mendatangkan, tidak akan membuahkan, tidak akan menghasilkan kecuali kebajikan. Walaupun itu sama menungso, walaupun isinya sama, isin, malunya sama manusia, itu tetap membawa kebaikan. Karena nama baiknya jadi jelek di masyarakat. Gimana mboten? Enggak jadi mencuri, enggak jadi nyolong, enggak. Selanjutnya,
Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Untuk kita tidak perlu, kita langsung kepada hadis-hadis Bukhari saja. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan iman adalah 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Dan yang paling tertinggi dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, duri maupun batu maupun apapun. Seperti kadang-kadang ada minyak atau ada oli yang jatuh di tepi jalan, seyukyanya kita langsung minggir, dan seyukyanya kita langsung mengambil tanah atau pasir, dan kemudian kita gosok-gosok. Setelah itu disapu lagi. Itu imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah cabang dari iman. Nah, ini yang jadi yang sangat luar biasa. Kemudian malu ketika kita merasa di hadapan Allah kita adalah hamba yang membutuhkan, hamba yang rendah dan tidak mungkin berbuat apapun kecuali dengan Allah, maka rasa ini muncul pada sifat keseharian kita. Di mana Nabi Muhammad SAW tatkala itu melewati seorang kemudian ada yang lainnya yalumuhu wa huwa ya'idhu akhahu fil haya ay yalumuhu alaihi. Dan saudaranya ini atau temannya itu menasehati tapi dengan sedikit bahasanya ditekan. Jadi sedikit disalahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Tinggalkan orang ini. Enggak usah dicibir dan dimarahin. Karena malu itu bagian dari iman. Nabi Muhammad melihat orang ini malu ketika dinasihati. Tanda di situ ada iman dalam hatinya. Maka Nabi SAW suruh tinggalkan, udah biarin. Baik. Nah, sekarang ini adalah salah satu bagian dari tentang apa manfaat iman sebenarnya. Jadi manfaat iman di sini Nabi Muhammad SAW menyuruh teman dari orang yang disalahkan tadi untuk ditinggalkan karena banyak sekali manfaatnya. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, ini kitab banyak sekali, di sini ada beberapa kitab-kitab kecil dijadikan satu, ya. Ini kitab ini dikarang khusus untuk malu ini dikarang oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang menjelaskan tentang makna haya, yaitu malu, wal haya'u minal haya. Wa minhu yuqal al-haya lil matar ala hasabi hayatil qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil hayah wa qillatul haya'i min mautil qalbi war ruh fa kullama kana al-qalbu ahya kana al-haya'u atam. Hadis perkataannya panjang, saya terjemahkan langsung saja bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan malu itu dari asal usul bahasa Arab al-haya. Jadi hayaun artinya aslinya asal usul katanya dari hayatun, dari hidup. Jadi hidup. Dan dalam bahasa Arab yang lain salah satu kata bahasa Arab yaitu kata benda atau al-haya. Al-haya itu dikatakan untuk hujan. Jadi malu itu berawal dari kata hayah, yaitu hidup. Seperti hayah ketika hujan. Jadi hayah itu artinya juga hujan.
Dan hujan di seluruh Al-Quran dan mana-mana itu pastinya salah satu keutamaan dari hujan adalah menumbuhkan, menjadi hidup air. Wa ja'alna minal ma'i, dalam Al-Quran, kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air itu semuanya hidup. Ini adalah haya, malu. Ketika kita malu dari salat dan kita tahu kedudukan kita siapa dan kita malu, pasti akhlak mulia akan tercipta. Disitulah makna tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, sebatas hidupnya hati, maka disitulah munculnya kekuatan sifat malu. Karena hati itu ketika ada sifat malu, maka hidupnya akan hidup, hatinya akan hidup. Maka di situ ya, sebatas hidupnya hati itu dikarenakan kuatnya rasa malu atau sifat malu. Tetapi ya, ketika rasa malu itu sedikit, maka di situ tanda matinya hati dan ruh. Ketika orang tidak malu, maka tanda orang tersebut sudah mati hati dan ruhnya. Akan kita jelaskan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan sangat mengerikan ternyata. Di situ nanti kita jelaskan secara langsung ya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tentang malu. Mari kita teliti hadisnya baik. Secara jelas langsung itu dikutip oleh Imam Nawawi di dalam Al-Arba'in Nawawiyah, inna min alamatin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sangat dahsyat. Saya ringkas kitab ini supaya tidak terlalu panjang kajian kita. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jadi perkataan para nabi, jadi tanda-tanda kenabian yang pertama yang didapatkan oleh manusia itu ucapan para nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, silahkan berbuat semaumu. Jelas nggih? Nah, ini akan dijelaskan banyak sekali di sini. Saya ingin singkat saja kitab ini biar langsung selesai. Di sini tidak perlu dijelaskan oleh kita sendiri. Kita langsung kembali kepada mutiara-mutiara ulama. Artinya di sini, wa ma'nahu idza lam yastahi صنع ما شاء من القبائح والنقائص فإن المانع له من ذلك هو الحياء وهو غير موجود. Artinya, jadi sabda Nabi SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak malu maka kamu silahkan berbuat semaumu. Artinya adalah jikalau seorang itu tidak malu maka akan berbuat semaunya dari perbuatan-perbuatan keji dan hal-hal yang tidak diperkenankan, hal-hal yang buruk, karena bentengnya yang menahannya dari itu semua adalah malu, dan malu itu tidak dipunyai lagi, dan malu ini tidak dimiliki lagi. Maka seorang kalau sudah tidak punya malu akan berbuat segala hal yang tidak diperkenankan dan hal-hal yang bahkan diharamkan. Baik, kita kutip dari ucapan Salman Al-Farisi. An Salman Al-Farisi radhiyallahu an qala, inna Allah idza arada bi'abdihi halakan naza'a minhu al-haya atau nuzi'a minhu al-haya. Fa idza nuzi'a minhu al-haya lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Fa idza kana maqitan mumaqqatan nuzi'a minhu al-amanah. فلم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا فإذا كان فظا غليظا نزع ربقة الإيمان من عنقه فإذا نزع ربقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh ucapan Salman Al-Farisi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari Salman Al-Farisi ia mengatakan,
Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kehancuran hambanya, perhatikan pelan-pelan deh, maka akan diambil rasa malunya dulu. Ini arti dari kalau kamu tidak malu, maka silahkan berbuat semaumu. Hadis ini dijelaskan di sini. Jadi Allah SWT jika menginginkan kehancuran bagi hambanya, akan diambil rasa malunya. Kalau rasa malu ini sudah diambil, maka kamu tidak akan mendapatinya kecuali maqidan mumaqqada, kecuali orang itu benar-benar orang-orang yang bengis, yang dibenci. Nggih, karena berbuat seenaknya sendiri. Kira-kira orang di masyarakat berbuat seenaknya sendiri itu disukai apa mboten? Dibenci, akan dihina di mana-mana, enggak ada harganya. Baik. Kemudian, apabila dia sudah menjadi orang yang dibenci dan sudah orang yang buruk dan dibenci, maka akan diambil rasa amanahnya. Maka akan diambil sifat amanahnya. Sudah tidak beramanah lagi. Pelan-pelan guys, tunggal-tunggal. Pertama, malunya diambil. Ketika sudah dibenci menjadi orang buruk dan dibenci oleh masyarakat, diambil sifat amanahnya lagi. Ketika dia maka kamu tidak akan mendapatinya kecuali orang yang tidak menepati amanahnya. Jikalau orang itu sudah seperti itu, maka akan diambil rasa kasih sayangnya. Auzubillah. Sudah nggak punya lagi rasa kasih sayang. Maka nek saking utang, zaman sakniki niki kok ngertos mboten sih asline jenengan? Ngertos nggih? Ngertos. Sing medeni niku sing utang napa sing ngutangi? Ayo. Sing medeni niku sing utang napa sing ngutangi? Sing utang dijaluk metenteng-metenteng. Nggih ta mboten? Malah marah-marah. Padahal sudah jatuh tempo dan sudah lama. Apa yang terjadi? Benar apa bukan ucapan Salman Al-Farisi ini? Kalau sudah diambil rasa amanahnya, justru hilang rasa kasih sayangnya. Kalau dia sudah diambil rasa kasih sayangnya, maka kamu tidak mendapatinya kecuali orang yang bengis dan suka pemarah. Fadhan ghalidhan, orangnya bengis dan pemarah. Kalau dia sudah seperti itu sifatnya, maka akan diambil, ya Allah, akan diambil sekarang keislamannya. Apa enggak ngerani? Karena dia akan menghalalkan segala cara, bahkan bisa menghalalkan yang haram, dan itu sudah murtad. Siapa yang menghalalkan yang haramkan syariat itu murtad, karena itu namanya masuk kepada kufur, namanya kufrul juhud, kufur menantang. Ketika Allah menghalalkan, kenapa diharamkan? Dan kenapa haramkan dihalalkan? Itu sudah keluar dari agama. Ketika orang sudah pemarah, sifatnya udah gak aman segala macam, bisa menghalalkan yang haram dan sifat-sifat yang lain. Sudah rapuh agamanya dan bisa murtad. Ketika dikasih amplop, langsung dijual agamanya. Lepaslah itu. Kalau sudah hilang tali agamanya, lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana, kamu tidak mendapatinya kecuali setan yang dilaknat. Ngertos? Jadi sholat ini mempunyai hikmah yang begitu dalam, rahasia yang begitu dahsyat, yaitu kita malu setelah di hadapan Allah SWT. Keadaan kita seperti itu, nggak bisa berbuat apapun. Kita harus ruku, berdoa, harus sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan justru orang yang rendah di hadapan Allah, orang yang paling tertinggi, paling dekat derajatnya. Ketika orang nggak gelem sholat, sudah seperti ini, nggak punya malu. Kan tadi kita jelaskan, sholat adalah madrasah akhlak. Berarti yang tidak sekolah di madrasah ini tidak ini dia ngeras. Itu dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Subhanallah. Intinya inilah. Sekarang ini dijelaskan kata-kata yang begitu dahsyat sebenarnya.
Seperti ini dijelaskan oleh beliau contoh-contoh tentang malu. Misal, ada seorang istri keluar rumah bersolek. Kira-kira kita malu napa mboten? Seorang suami yang muslim, yang taat kepada Allah justru malu. Kenapa? Karena itu maksiat. Akan dipuji orang berarti dilaknat oleh malaikat. Pasti pintunya dikunci. Istriku, tolong lepas semua. Cuci bibirmu, nggak ganti pakaianmu, ganti sing elek, sing sopan, keluar dengan berjilbab semua, silahkan apa kebutuhan yang baik, kembalilah segera. Nggih napa mboten? Isin niku kok yo menor-menor temen nggih, la ilaha illallah. Bajunya kok nerawang. Dielek-elek nanti yang mboten. Kalau kita malu pasti akan dikunci pintunya, dibenahi. Kenapa? Karena dilaknat oleh Allah dan malaikatnya dan bukan penduduk surga. Kemudian kita suaminya yang nggak melarang justru ikut dosa besarnya. Nek malu mesti nggak akan mungkin berbuat seperti itu. Membuka aurat. Bayangkan keluar tidak pakai aurat, pakai celana pendek, pakai rok-rok yang tipis-tipis. Nggih napa mboten? Celana-celana yang Batman-nya kelatahuan, Superman-nya ketok-ketok nggih. Nggih napa mboten? Malu di hadapan Allah dan orang. Kalau ada risat malu nggak akan mungkin berbuat itu. Makanya kena wis orang duwe malu berbuat seenake, malahan dibuka senggawe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih. Kemudian kita berjualan, berdagang, sing apik-apik kasih dhuwur, sing elek-elek ning ngisor. Ngapunten Pak, niku saged ditawar napa mboten? Ulah jenengan pripun nggih? Lah niki sakniki pun Masya Allah Pak, niki Masya Allah, jenengan niku untung banget. Winginane niku kula jual 30.000, sakniki 20.000 Pak. Nggih napa mboten? Ngapusi. Kalau dia malu kepada Allah SWT dan malu nanti terbongkar ketika dia tanya kepada yang jauh, loh kok di seberang kok dijual 15.000, kan izin nggih napa mboten? Di hadapan Allah, pertama malu berdusta. Dan juga di hadapan orang kalau ketahuan dicibir. Kalau ada rasa malu nggak akan mungkin berbuat seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contoh di sini, itu banyak sekali. Intinya itulah beberapa hikmah-hikmah salat dan rahasia-rahasianya. Yang paling dahsyat adalah innal haya'a minal iman, atau hadis Bukhari yang lain, innal haya'a syu'batum minal iman. Jadi malu ini adalah bagian dari iman atau memang dari sebagian iman. Dan itu didasari dari salat kita. Semakin kita salat kepada Allah SWT khusyuk, mempelajari hikmah dalam salat dan makna-maknanya, dan kejadian-kejadian yang kita lakukan dalam salat, bahwa kita adalah makhluk yang membutuhkan Allah, makhluk yang hina dan harus menghinakan diri supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan kemuliaan di dunia akhirat. Maka malu itu wajib kita miliki sehingga akhlak kita keseharian kita tidak berbuat dosa di hadapan Allah maupun di depan makhluknya. Dan kita tutup kajian kita ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ngantuk? Alhamdulillah.